Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nurmala. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengendalian internal dari kelompok 6. Oke, pertama apa sih pengendalian internal? Nah, pengendalian internal ini adalah bagian yang sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya sistem pengendalian internal ini, perusahaan akan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan seperti terciptanya lingkungan pengendalian yang baik, dan tanpa adanya sistem pengendalian internal ini tujuan-tujuan tidak akan pernah tercapai. Oke, selanjutnya yaitu pengertian internal control. Yang pertama yaitu merupakan proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi, dan tujuannya itu adalah mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, lanjut penggunaan atau penempatan yang tidak sah. Selanjutnya yaitu hubungan pengendalian intern dan dengan ruang lingkup pemeriksaan. Nah, jika struktur pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan di mana ketidakaturan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar ya, yaitu bagi akuntansi publik akan menimbulkan risiko yang sangat besar, yaitu jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti, maka yang mendukung pendapat yang diberikannya gitu ya. Terus selanjutnya yaitu keterbatasan pengendalian internal. Nah, di sini faktornya yaitu membatasi pengendalian internal adalah biaya pengendalian internal intern. Biaya pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dan pengendalian tersebut. Nah, meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam mendesainan pengendalian intern. Nah, pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu dari Teh Zahra. Mengapa dalam proses audit diperlukan pengendalian internal? Yang pertama yaitu untuk membantu dan melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam menjalankan operasi perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan keandalan dan integritas finansial. Oke, pertanyaan yang kedua dari Tehani. Bagaimana pendapat kelompok kalian jika suatu perusahaan tidak menerapkan pengendalian, dan apa penyebab gagalnya pengendalian intern yang sudah dirancang? Nah, yang pertama akan menyebabkan pengendalian internal suatu perusahaan yang lemah dan akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya penumpangan yang tentunya tidak akan menjamin keamanan aset perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu gagalnya pengendalian intern yang sudah dirancang, yaitu penyebabnya intern tidak berfungsi karena ada gangguan atau breakdown yang mana dapat terjadi ketika seseorang salah memahami instruksi atau berbuat keliru akibat kecerobohan dan kebingungan, dan akan mengakibatkan ketribuksian pada terjadinya gangguan. Selanjutnya yaitu dari Adimas. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerapan komponen pengendalian intern? Nah, yang pertama yaitu faktor lingkungan pengendalian, dan yang kedua penilaian risiko, dan yang ketiga pengendalian aktivitas, dan yang keempat yaitu informasi dan komunikasi serta pengawasan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.